Implementasi pembelajaran adalah proses penerapan dalam pembelajaran untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan mengharapkan ada perubahan dalam diri orang yang diajarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam tayangan kali ini kita akan mengulas mengenai implementasi pembelajaran bersama Profesor Dr. Beni Agus Pribadi dan bersama teman-teman dari Universitas Terbuka. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang apa itu teori belajar, kita membahas dulu tentang apa itu belajar. Belajar itu adalah proses yang dilakukan oleh orang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan. Jadi belajar itu adalah upaya orang untuk meningkatkan kemampuan agar dirinya mampu atau memperlihatkan kinerja yang lebih bagus. Nah, untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien itu diperlukan adanya teori belajar, terutama untuk menciptakan proses belajar yang berlangsung di sekolah atau di institusi pendidikan dan pelatihan. Guru, instruktur, dan orang yang berkepentingan dengan pendidikan itu perlu menguasai teori belajar. Nah, apa itu teori belajar? Teori belajar itu adalah serangkaian prinsip yang digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Nah, teori belajar itu berisi deskripsi atau uraian tentang bagaimana orang melakukan proses belajar. Nah, teori belajar itu menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, memanfaatkan pengetahuan, dan menyimpan pengetahuan untuk digunakan dalam kehidupan. Itu teori belajar ya. Nah, kenapa penting teori belajar ini? Karena teori belajar ini melandasi guru atau instruktur yang ingin menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien serta menarik begitu ya, sehingga dapat membuat orang belajar. Itu esensi dari teori belajar ya. Nah, teori belajar ini dikemukakan oleh para ahli psikologi ya. Psikologi itu dia melakukan eksperimen tentang bagaimana sih orang atau binatang itu belajar ya, sehingga dari eksperimen tersebut dilahirkan dikaji bagaimana proses belajar berlangsung ya. Nah, ada teori belajar yang menggunakan eksperimen dengan hewan, namanya teori belajar behaviorisme ya. Hewan itu kalau dikasih lampu dan dikasih makanan, maka dia akan mengeluarkan liur gitu ya. Anjing ya mengeluarkan liur. Nah, itu dikondisikan terus-menerus sehingga pada saat makanannya nggak ada tapi dia melihat lampu, liurnya keluar gitu. Itu namanya teori belajar conditioning ya. Jadi orang dikondisikan agar memperlihatkan perilaku tertentu. Nah, ini teori belajar yang dalam induk atau rumpun behaviorisme ya. Ada beberapa nanti kita lihat lagi, tapi intinya adalah dengan teori belajar ini orang akan mengetahui atau guru atau instruktur akan mengetahui bagaimana proses belajar berlangsung. Kalau dia mengetahui bagaimana proses belajar berlangsung, maka dia akan mengambil intinya gitu ya, sehingga dia akan dengan prinsip-prinsip yang diciptakan dia akan membuat bagaimana sih proses belajar berlangsung efektif dan efisien. Ya, nah ada ratusan teori belajar, tapi 5 yang dikenal sebagai teori belajar utama. Ya, yang pertama adalah behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga adalah teori belajar humanisme, kemudian ada konstruktivisme dan teori belajar koneksionisme yang terakhir ya. Kita akan ulas satu persatu dari behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme ini merupakan teori belajar yang menekankan pada faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal ini adalah
misalnya adalah ganjaran. Kalau seorang melakukan proses belajar, maka dia akan memperoleh ganjaran tertentu dari luar, ya. Ganjaran itu bisa berupa hadiah, ya, penguatan atau punishment, hukuman juga bisa terjadi, ya. Jadi teori belajar behaviorisme ini tidak memperhatikan faktor internal, ya. Jadi dia lebih pada faktor eksternal, hadiah, hukuman, ya. Nah, kalau dia bagus diberi hadiah, sehingga dia akan mengulangi perilaku itu lagi. Nah, hadiah dalam hal ini berperan sebagai penguatan. Nah, kalau dia tidak melakukan seperti yang diinginkan, maka diberi punishment, hukuman, ya, sehingga dia akan kembali ke perilaku yang diinginkan, gitu. Ya, jadi ada faktor eksternal, nggak ada faktor internalnya sama sekali. Itu teori belajar behaviorisme. Behaviorisme itu tokohnya adalah Ivan Pavlov, Watson, dan lain-lain. Nanti kita lihat, ya. Nah, mereka cenderung main seperti itu, mengkondisikan seseorang dengan diberi hadiah sehingga perilaku itu terlihat. Gitu. Perilaku ini dalam adalah hasil belajar, ya. Jadi kalau hasil belajarnya memuaskan, diberi hadiah. Kalau diberi hadiah berarti dia akan mengulangi perilaku prestasi yang sama, ya. Kemudian kalau dia tidak mencapai prestasi, maka diberikan hukuman. Hukuman itu akan membalikkan dia ke dalam prestasi kembali, begitu, ya. Jadi ini adalah inti dari teori belajar behaviorisme. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Berbeda dengan teori belajar behaviorisme, ya. Teori belajar kognitivisme ini lebih menekankan pada kemampuan berpikir intelektual, ya. Jadi menurut teori belajar kognitivisme, manusia itu memproses pengetahuan. Jadi informasi masuk ke dalam kepala, diproses, kemudian menghasilkan pengetahuan baru, ya. Kalau tadi eksternal, sekarang ada faktor internal. Faktor internalnya itu adalah kemampuan berpikir. Jadi manusia itu berpikir, memproses pengetahuan. Nah, ini bertentangan dengan behaviorisme yang tadi pada hanya otomatis saja, sekarang adalah kemampuan berpikir, ya. Nah, untuk ini, untuk menciptakan proses berpikir, guru harus menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing proses berpikir siswa. Itu implementasinya, ya. Jadi lebih menekankan pada thinking, kemampuan berpikir individu. Berbeda dengan behaviorisme. Jelas kan, ya? Jelas. Nah, yang ketiga adalah teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme ini mempercayai bahwa setiap individu punya kemampuan beda-beda. Ya, orang punya bakat beda-beda, minat beda-beda, motivasi beda-beda. Oleh karena itu harus diberikan situasi belajar yang kondusif, ya. Dalam hal ini teori belajar humanisme itu menekankan pada kebebasan individu untuk memilih saya akan menjadi apa, tujuan belajar saya apa, ya. Itu lebih menekankan itu. Dan juga di sini ditekankan perlunya motivasi. Jadi begitu misalnya Mas Bimo itu punya minat di sini, gitu ya, di suatu bidang, gitu ya. Mas Bimo diberi kebebasan untuk mengeksplor bidang yang diminati, ya. Dengan diberikan situasi yang kondusif sehingga Mas Bimo nanti mencapai apa yang dicita-citakan, begitu. Itu humanisme, ya. Berpandangan bahwa manusia punya potensi yang harus dikembangkan secara optimal sesuai dengan kemampuan. Itu juga banyak digunakan, tapi menurut orang karena diberi kebebasan belajar semaunya nggak praktis, gitu ya. Jadi saya punya potensi, saya diberi kebebasan untuk belajar, diberi kebebasan 100%, itu juga bagus, gitu ya. Tapi dibimbing harusnya, ya. Jadi humanisme itu intinya adalah kebebasan untuk memilih tujuan dan motivasi belajar.
Kemudian ada teori belajar lain ya, yaitu tadi humanisme sudah ya, humanisme, kognitivisme, behaviorisme ya. Sekarang konstruktivisme. Nah, ini lebih bagus lagi nih, karena dia bilang para ahli konstruktivisme bilang bahwa manusia pada dasarnya adalah orang yang aktif membangun pengetahuan. Dia sebut bahwa manusia, human is a constructor of knowledge ya. Manusia itu pembangun pengetahuan secara aktif ya. Nah, untuk itu dalam proses belajarnya dia harus diciptakan terinteraksi dengan sumber-sumber belajar. Sumber belajar itu banyak. Ada orang, pakar ya, ada buku sumber belajar, ada objek tertentu, kalau ke museum itu. Nah, itu kalau interaksi dilakukan secara optimal antara mahasiswa atau student dengan sumber belajar, maka dia akan membangun pengetahuan. Man is the constructor of knowledge. Manusia pada dasarnya adalah pembangun pengetahuan. Nah, bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran di sekolah maupun kuliah maupun diklat ya. Nah, itu supaya manusia belajar, manusia harus diaktifkan untuk melakukan interaksi ya. Salah satu contoh di kelas, guru itu memberi topik tertentu, masalah yang harus didiskusikan oleh student atau mahasiswa. Nah, begitu itu proses diskusi berlangsung, semua orang akan terbangun pengetahuannya, ya enggak? Walaupun masing-masing interpretasinya, tapi knowledge-nya terbangun gitu. Misalnya tentang apa itu demokrasi. A bilang demokrasi adalah bla 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 bla. B bilang begini. Nah, dari sharing pengetahuan itu lewat diskusi muncul pengetahuan baru tentang apa itu demonstrasi konsepnya, ya kan? Nah, itulah inti dari konstruktivisme ya. Manusia aktif membangun pengetahuan dan guru harus berupaya menciptakan interaksi antar student di dalamnya. Ya, itu teori belajar apa namanya? Pak? Konstruktivisme. Mas siapa namanya? Mas Dika, konstruktivisme ya. Nah, yang terakhir, yang mutakhir terakhir itu adalah teori belajar koneksionisme. Nah, koneksionisme ini menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Teori belajar koneksionisme ini muncul di era digital dan jaringan. Ya, di era digital dan jaringan. Nah, karena adanya digital jaringan sekarang ini kan, orang di Amerika bisa berinteraksi dengan orang di Singapura, berinteraksi juga dengan orang di Indonesia. Kan semua gitu ya. Saya bisa memperoleh pengetahuan dari berbagai macam, dari melalui internet dan jaringan, melalui proses media digital, ya kan, dapat pengetahuan. Nah, teori belajar koneksionisme ini memandang bahwa informasi nggak begitu penting karena sudah banyak. Manusia bisa memilih informasi yang diperlukan, ya nggak? Begitu. Jadi yang penting lagi di sini adalah bagaimana manusia terkoneksi satu sama lain, ya. Bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan untuk digunakan, ya. Jadi nggak penting lagi nih, saya mau cari teori informasi ini, semuanya udah ada, tapi bagaimana mencarinya, bagaimana menyusunnya, bagaimana mengkomunikasikannya kepada orang lain lagi, sehingga pengetahuan itu berkembang lewat jaringan, ya kan? Jadi inti dari teori belajar koneksionisme itu manusia terhubung titik demi titik di seluruh dunia karena adanya jaringan internet dan proses digital. Gampang kan sekarang. Dulu kalau saya mau ngajar, saya bawa buku yang tebel-tebel, ya kan? Tapi sekarang saya cukup bawa flash disk. Saya kontak ke sini, saya connect ke sana, bisa semua belajar. Yang di Indonesia Timur, misalnya Maluku, bisa belajar dari saya. Yang di Papua bisa interaksi dengan belajar. Nah,
sebenarnya teori belajar koneksionisme itu juga lahir selain dengan perkembangan teknologi jaringan dan digital, juga hampir sama dengan apa? BIMO. Teori belajar konstruktivisme. Kalau konstruktivisme kan saya diskusi langsung ya. Tapi kalau koneksionisme saya diskusi lewat online kan, internet. Tapi apa yang terjadi? Terkonstruksi nggak pengetahuan saya? Terbangun kan? Terbangun. Nah, itu masih ada intinya seperti itu ya. Nah, guru harus memahami nih berapa teori belajar ya. Karena dia adalah orang yang menciptakan bagaimana proses belajar bisa berlangsung secara efektif, membantu student untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan. Nah, jadi guru ini dalam merancang program pembelajaran, dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran, dia mempertimbangkan teori belajar mana yang pas nih. Kalau untuk meningkatkan kemampuan wawasan studentnya, pakai teori belajar apa, Mas Dika? Pakai konstruktivisme kan, ya nggak? Kalau interaksi satu sama lain, berarti nanti wawasannya meningkat. Tapi kalau untuk melatih ini loh, supaya terampil ini, saya beri hadiah nih, terus saya latih, kemudian kalau bagus saya kasih hadiah. Itu namanya teori apa? Belajar apa? Mbak siapa namanya? Putri. Mbak Putri, apa namanya? Dikasih hadiah nih, faktor eksternal. Behaviorisme. Ya, behaviorisme itu otomatis aja dia, nggak ada faktor eksternal. Tapi kalau saya mau pakai kemampuan berpikir yang meningkat, kognitivisme ya, kognitif itu otak ya, otak, kemampuan berpikir. Oke, sampai saat ini itu penjelasan saya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau esensi teori belajar itu apa ya Pak? Teori belajar itu esensinya adalah teori yang mendeskripsikan bagaimana orang melakukan proses belajar. Nah, proses belajar itu proses bagaimana memperoleh, menyimpan, dan memanfaatkan pengetahuan. Memanfaatkan pengetahuan dalam hal ini adalah sharing lagi ke orang lain setelah dia dapat gitu. Ya, itu esensinya. Dan itu perlu diketahui gitu. Oke. Ya, siapa namanya? Putri. Gimana Putri? Kenapa teori belajar itu diperlukan? Teori belajar itu diperlukan oleh guru, oleh instruktur, oleh Widya Iswara yang suka ngajar di Diklat itu untuk bagaimana menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik ya. Untuk menciptakan program pembelajaran yang bagus kan dia harus tahu bagaimana orang belajar. Nah, di situ dia bisa memilih untuk tujuan pembelajaran yang seperti ini dia pakai behaviorisme kah, atau pakai kognitivisme kah, atau pakai humanisme kah, atau koneksionisme. Kalau dia menggunakan jaringan internet begitu ya. Ya, itu intinya. Jadi guru harus tahu bagaimana memanfaatkan teori belajar untuk menciptakan proses belajar yang dapat memfasilitasi student atau siswa untuk melakukan proses belajar. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sebenarnya apa sih Pak teori belajar dari konstruktivisme itu Pak? Nah, guru itu perlu menerapkan teori belajar pada saat dia merancang, mendesain program pembelajaran. Misalnya, kalau tujuannya ini adalah meningkatkan wawasan pengetahuan, ya, maka dia akan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Karena peningkatan kemampuan atau wawasan akan terbangun lewat interaksi, ya kan gitu ya. Nah, manusia adalah orang yang harus aktif berinteraksi untuk membangun pengetahuan, untuk mengkonstruksi pengetahuan. Karena itu namanya konstruktivisme ya. Konstruktivisme itu lahir bahwa pengetahuan itu pada dasarnya dikembangkan oleh manusia, pikiran manusia begitu.
yang melakukan diskusi, interaksi dan sebagainya. Interaksinya tadi Dika dengan apa? Dengan sumber belajar. Sumber belajar macam-macam ya. Ada expert, ahli, ya, pakar, ya, ada buku dengan tulisannya, ada sumber yang ada di internet, di web, ya kan? Ada sumber video, berita dan macam-macam. Nah, caranya adalah dengan melemparkan topik tertentu untuk didiskusikan. Ya, nah, dengan berdiskusi itu apa? Dika terbangun pengetahuan baru, muncul pengetahuan baru daripada yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya, kalau karakteristik penting dari teori belajar behaviorisme itu apa ya, Pak? Nah, behaviorisme itu faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Jadi dia tidak mempertimbangkan kemampuan berpikir, tapi kalau dia berhasil melakukan perilaku yang diinginkan, dia dikasih reward atau hadiah. Ya, hadiah itu berperan sebagai penguatan, ya, untuk menguatkan. Kalau orang berprestasi dikasih hadiah, tentunya dia ingin berprestasi lagi kan, karena dapat hadiah gitu kan. Nah, kalau orang itu melakukan pelanggaran, dihukum, diharapkan orang itu tidak melakukan perilaku itu lagi. Jadi cuma faktor otomatis saja karena adanya faktor eksternal. Sedangkan yang lain mempertimbangkan faktor lain, tapi kalau behaviorisme faktor eksternal yang digunakan, difokuskan. Gitu. Terus saya mau tanya Ya. lagi, apa perbedaan behaviorisme dan kognitivisme? Kalau teori belajar behaviorisme itu faktor eksternal kan, ada hadiah, ada hukuman. Tapi kalau kognitivisme itu adalah adanya faktor kemampuan berpikir, intelektual, ya, internal. Jadi kalau bedakan antara behaviorisme dan kognitivisme itu adalah faktor internal dan eksternal. Yang eksternal yang mana? Eksternal yang Behaviorisme. Yang internal? kognitivisme. Internal itu artinya apa? Dari pikiran, Kemampuan kemampuan intelektual atau berpikir manusia, gitu ya. Jelas, clear ya. Oke. Satu lagi boleh, Pak? Sebenarnya apa sih, Pak, teori belajar dari konstruktivisme itu, Pak? Konstruktivisme intinya adalah bahwa manusia itu adalah orang yang aktif membangun pengetahuan potensinya, ya. Jangan dilewatkan. Oleh karena itu, untuk membangun pengetahuan tersebut, dia harus berinteraksi aktif dengan sumber belajar. Nah, guru di sini harus menciptakan proses interaksi sehingga mahasiswa atau student itu bisa membangun pengetahuan. Itu intinya ya, mudah-mudahan nangkep ya, apa behaviorisme, kognitivisme, humanisme, konstruktivisme dan koneksionisme. Ya, oke, terima kasih. Saya pikir pertemuan pembahasan tentang teori belajar ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.